Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di awal cerita, di luar istana Bingking, Taois Bingking didatangin seorang pria yang berusia 90 tahunan. Dan dia membungkuk dalam-dalam. Maaf Panatua ketiga, Suping terlambat menyambut Anda. Lalu lelaki tua itu yang bernama Zhou Yun menyipitkan sebelah matanya. Melihat sosok ramping Taois Bingking yang menggoda, dia menelan seteguk air liur, lalu berkata, "Subing, akankah Anda memberi kesempatan kepada Panatua ini? Aku tidak sabaran." Mengatakan itu, dia membuka tangannya dan ingin memeluk Taois Bingking. Tiba-tiba, bang! Taois Bingking memukul telapak tangannya, menghindar dan menatap Zhou Yun dengan dingin. Panatua ketiga, tolong hormati diriku. Jika kamu melakukan ini lagi, bawahan ini akan melapor Anda kepada kepala Tang untuk menghukum Anda. Wajah tua Zhou Yun suram. Subing, ada banyak wanita yang pernah bermain dengan Panatua ini. Karena kamu tidak tahu bagaimana memuji saya, jangan menyesalinya di masa depan. Panatua ketiga, jika Anda tidak memiliki keperluan yang penting, bawahan ini akan pamit dulu, ucap Taois Bingking dengan tatapan penuh emosi. Taois Bingking berbalik dan berjalan menuju istana Bingking. Hahaha, kecantikan kecil, kamu memiliki kepribadian yang menarik. Panatua ini menyukaimu. Zhou Yun tertawa jahat dan segera naik ke udara, tergantung di langit di atas gunung abadi Bingking, dan berkata dengan keras, "Subing, dengarkan perintah." Kemudian Taois Bingking menghentikan jalannya, berbalik dan membungkuk dengan wajah dingin. Bawahan siap mendengarkannya. Kondisi kepala Tang semakin memburuk, dan para Panatua di garis pil pintu abadi sedang menyiapkan pil peremajaan. Zhou Yun berkata tanpa ragu, "Oleh karena itu Anda memiliki waktu sebulan untuk mempersiapkan ramuan tingkat ketujuh, yaitu anggrek es napas penyu. Lalu ramuan tingkat ke-9 yaitu Ghost Yin Silian dan rumput roh api pembakaran yang berusia 3000 tahun. Selain itu ada juga 5 rumput giok kebangkitan yang sebelumnya Anda budidayakan, dan sebulan kemudian Panatua ini akan datang untuk mengambilnya." Setelah itu Zhou Yun terbang melintas ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Kemudian tampilan Taois Bingking menjadi cemas. Bahkan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para Panatua Xianmen dan Mai bahwa rumput giok kebangkitan tersebut sebenarnya sudah mati. Pada saat ini Tan Yun merasakan kebahagiaan bahwa dia sudah pulih 100%. "Kakak Tan, ini baru saja memasuki hari kelima penyembuhan Anda." Daniel menatap Tan Yun dengan kebingungan, menggosok matanya dengan keras. Lalu ada ekspresi luar biasa di wajahnya. Tan Yun menggertakkan sudut mulutnya dan melirik Daniel. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan berbelit-belit di depanku." "Hehehehe, adik mengerti Kakak Tan." Daniel menyeringai dan berjalan mendekati Tan Yun. Segera hembusan angin yang disertai dengan aroma tubuh wanita mendekat. Dia adalah Zhu Zian yang mengenakan gaun ungu panjang dan memiliki sosok yang anggun. Dia menghampiri mereka. "Zian, kenapa kamu di sini?" tanya Tan Yun. "Bukan sesuatu yang penting, hanya ingin mengantarkan sesuatu untuk kakak ipar," jawab Zian.
Dia mengeluarkan 2 surat dari tangannya dan memberikannya kepada Tan Yun. Zhou Ziyan mengerutkan hidungnya yang halus. Aku kabur diam-diam. Setelah mengirimkan surat kepada kakak ipar, aku harus cepat kembali agar guru tidak mengkhawatirkan aku. Lalu dia berpamitan dan buru-buru menginjak pedang terbang dan menjauh. Pada saat ini, terlihat Daniel menggaruk kepalanya dan tersenyum jujur. Kakak Tan, kakak ipar sangat cantik. Aku ingin tahu, bisakah kakak memperkenalkannya kepada adik laki-laki ini? Tan Yun memandang Daniel dan berkata, dia adalah murid langsung dari kepala Panatua 5 jiwa. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejarnya. Tiba-tiba Daniel langsung terkejut dan tercengang karena dia merasa bahwa dia hanyalah seorang murid tukang yang selalu dianggap rendah di mata orang. Dengan memegang 2 surat, Tan Yun menahan keinginan untuk membukanya, memandang Daniel yang tercengang dan berkata, Daniel, apakah kita memiliki pagoda ruang dan waktu biji sesawi untuk berkultivasi? 10.000 mil di sebelah utara gunung abadi Changling kita adalah area seni bela diri raksasa bagi murid dan Mai untuk berlatih. Ada 1.000 pagoda ruang dan waktu biji sesawi di lapangan yang masing-masing pagoda hanya bisa dimasuki oleh 1 orang. 1 hari kultivasi internal setara dengan 3 hari di luar. Hanya saja biaya masuknya terlalu mahal. Belum lagi 5 juta batu roh tingkat rendah untuk masuk sehari. Kuncinya adalah bahwa hampir setiap hari penuh dengan popularitas. Di luar pagoda ruang dan waktu biji sesawi kelas menengah, ada juga pagoda ruang dan waktu biji sesawi kelas atas, dan membutuhkan lebih banyak lagi batu roh untuk bisa masuk. Setelah mendengarkan kata-kata Daniel, Tan Yun tersenyum sedikit. Oke, aku mengerti Daniel, aku akan pergi dulu. Lalu Tan Yun mengeluarkan pedang terbangnya dan menghilang. Kemudian Tan Yun mengeluarkan 1 persatu surat yang diberikan Ziyan kepadanya dan berkata dengan bingung, Meng Jia, Xiao, tunggu aku. Aku akan mengunjungi kalian segera. 1 jam kemudian, Tan Yun yang menginjak pedang terbang melihat ke bawah ke area seni bela diri raksasa. Dengan harapan yang kuat di matanya, di masa depan dalam hal-hal yang penting, saya akan tinggal di sini. Lapangan ini meliputi area seluas 15 mil. Tan Yun meletakkan pedang terbangnya dan melangkah ke tempat tersebut. Dia dengan tulus memuji, tempat ini penuh dengan energi spiritual. Ini juga semacam kenikmatan untuk berkultivasi dengan baik. Saat ini, suara kasar datang dari belakang. Tan Yun mengangkat alisnya dan perlahan berbalik, melihat seorang pria muda tingkat ke-9 dari alam jiwa janin memegang kipas lipat di tangannya. Sementara di belakangnya ada 10 murid yang berada di tingkat yang sama. Tan Yun melirik pemuda tersebut berbalik dan berjalan menuju area seni bela diri raksasa. Tepat ketika dia mengambil langkah, sebuah dengusan dingin datang dari belakang. Tukang rendahan, apakah aku mengizinkanmu ke sana? Berhenti! Tiba-tiba Tan Yun menghilang dan muncul di belakang 10 orang tersebut. Bang, 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 bang! Segera darah muncul dari 10 orang di sekitar Tan Yun. Tulang hidung mereka runtuh, gigi mereka rontok, dan mereka jatuh sejauh 10 kaki seperti bola meriam. 10 orang dengan darah menyembur dari mulut mereka bangkit dari tanah dan menatap Tan Yun dengan ngeri.
Mereka tidak bodoh dari kecepatan tembakan Tan Yun barusan. Mereka tahu betul bahwa dia bukanlah lawan dari murid tukang di depannya ini. Siapa kamu? Pria muda yang dicekik oleh Tan Yun matanya tercengang. Panatua ketiga pintu dalam dari garis pil adalah pamanku, tolong lepaskan aku. Tan Yun menampar wajah kirinya tanpa bisa dikenali. Dengarkan aku, sekarang saya memberi tahu kamu bahwa tingkat kultivasimu tidak sebagus punyaku. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, membungkuk ke kiri dan ke kanan, dan setelah 10 tamparan, pemuda tersebut menjerit kesakitan. Darah keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Dengan amarah, Tan Yun melemparkan pemuda tersebut ke tanah. Organ dalamnya bergetar hebat. Adegan Tan Yun dengan gila-gilaan memukuli 11 orang segera menarik perhatian semua orang di area seni bela diri. Semua orang sedang berdiskusi. Semuanya, apakah saya sedang bermimpi? Pang He dipukuli oleh seorang murid tukang. Ketika Tan Yun berjalan pergi, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia adalah Tan Yun. Dialah yang membunuh Lizian, murid dari Panatua ke-12. Dia adalah murid tukang yang kejam. Apa? Tatapan semua orang berkeringat dingin melihat Tan Yun, yang hanya dari tingkat ke-7 alam jiwa janin, mampu membunuh seorang dari kesempurnaan agung alam jiwa janin. Pada saat ini di langit, Panatua ke-6 bernama Shen Wendy menginjak pedang terbang, melihat 11 orang yang babak belur dan terluka parah. Dia mengungkapkan persetujuan yang dalam di matanya. Anak ini kejam dan tegas, dan 11 murid tingkat ke-9 dari alam jiwa janin sangat rentan di depannya. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.